Halo adik-adik, selamat malam. Perkenalkan nama Abang Muhammad Raka Distira. Abang sebagai mentor matematika kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Nah, sebelum masuk ke materi, apakah ada adik-adik yang ingin bertanya atau penasaran tentang materi yang akan eh, Abang sampaikan? Ya, adik Saskia Ivana. Selamat malam Bang. Jadi saya mau nanya, gimana ya cara kita biar tahu fungsi mana yang bisa memenuhi grafik cekung ke atas atau cekung ke bawah? Oke, terima kasih pertanyaannya adik Saskia Ivana. Nah, karena melihat adik-adik semua pada penasaran, ayo kita masuk lebih lanjut ke materi tersebut. Nah, untuk pertanyaan adik Saskia, interval kecekungan suatu fungsi dapat ditentukan dari turunan kedua fungsi tersebut. Adapun syarat cekung ke atas dan cekung ke bawah, kurva akan cekung ke atas jika setiap nilai x yang memenuhi turunan kedua fungsi x lebih besar dari 0. Sedangkan cekung ke bawah, pada setiap nilai x yang memenuhi turunan kedua kecil dari 0. Jadi cekung ke atas itu turunan keduanya harus besar dari 0, sedangkan cekung ke bawah turunan keduanya harus lebih kecil daripada 0. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan melihat grafik yang mana cekung ke atas dan mana cekung ke bawah. Nah, ini adik-adik. Pada gambar tersebut, grafik yang ini menunjukkan bahwa grafik cekung ke bawah. Ditandai dengan lengkungan yang ke bawah di sini. Sedangkan grafik yang untuk gambar selanjutnya, yang ini, yang ditandai dengan tinta warna merah, ini cekung ke atas. Karena dia akan ada grafik belok naik sama ini. Di sini dah grafik naik ya. Nah, untuk adik Saskia, apakah bisa dimengerti? Bisa Kak? Makasih ya Kak. Oh ya, sama-sama. Nah, untuk materi selanjutnya, apakah adik-adik di dalam Zoom ini ada yang ingin bertanya? Oke, adik Teresia. Izin Kak, gimana sih cara menentukan turunan kedua trigonometrinya? Oke, terima kasih pertanyaan adik Teresia. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan memasuki contoh soal. Kita akan mengetahui bagaimana cara menentukan turunan kedua fungsi trigon. Oke. Nah, ini ya, kakak ada soal nih. Fungsi fx sama dengan 20x dikurang sin 10, dikurang 10 sin 4x. Nah, pertama kita akan cari dulu turunan pertama dari fungsi tersebut. Turunan pertamanya, kita cari gini. Ini kan x ini pangkat 1 nih, ya kan? Jadi pangkat 1 dikali 20. Maka x-nya hilang menjadi 20. Nah, ini satu kesatuan antara sin 4x ini satu kesatuan. Nah, jadi 4x ini kita pindahkan 4-nya ke depan. Jadi minus 10 kali 4 jadi minus 40. Nah, sin 4x ini kita turunkan. Sin ini kan turunannya apa? Cos kan? Maka dapatlah turunan pertama dari fungsi tersebut adalah 20 minus atau kurang 40 cos 4x. Nah, setelah itu kita cari dengan turunan keduanya. Ini kita tahu kan ini pangkat ini kan nggak ada variabelnya, nggak ada variabel x. Nah, jadi kalau nggak ada variabel x, otomatis nilai 20 ini mati atau nggak ada. Jadi kita abaikan ini nomor nilai 20. Nah, yang masalahnya ini ada di minus 40 cos 4x. Oke adik-adik, ini seperti yang mengingatkan tadi, cos 4x ini satu kesatuan. Nah, gimana caranya kita mengeluarkan bisa menurunkan cos 4x ini? Kita ingat kembali, turunan cos itu sin. Maka sin 4x kita tulis di bawah. Nah, 4x tadi, 4-nya kita pindahkan ke depan. Jadi 4 kali 40, maka dapatnya 160 sin 4x.
Apakah adik Teresia dapat mengerti apa yang telah Abang sampaikan tadi? Dapat dimengerti, Bang. Terima kasih ya, Bang. Iya, sama-sama. Oke adik-adik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi seputar materi yang telah Abang sampaikan? Ya, Adik Abdal Rinaldi. Jadi ini Bang, Aula punya soal Bang dari sekolah. Bisa nggak kita kerja bareng-bareng Bang? Oh, boleh. Boleh minta tolong dikirim ke WA Bang aja. Sebentar ya Bang. Ya, ntar ya Bang. Oke, Adik Abdal. Nah, jadi untuk adik-adik sekalian, pertanyaan Adik Abdal itu gini. Tentukan kecekungan dari fx sama dengan fx sama dengan 4 sin 3x. 3x intervalnya 0 kecil dari sama dengan x kecil dari sama dengan 360 derajat. Nah, ini pertanyaan soal dari adik Abdal. Nah, bagaimana langkah-langkahnya adik-adik? Pertama, kita turunkan dulu fungsi fx sama dengan 4 sin 3x. Nah, turunan pertama dari fx sama dengan 4 sin x adalah f1 x sama dengan 12 cos x. Cos 3x. Nah, gimana caranya? Ini kan satu kesatuan, sin 3x. Jadi kan sin itu turunannya cos. Nah, jadi udah dapat turunan cosnya, 3-nya ini kita kalikan ke depan. Nah, ini 3 kalikan ke depan. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi turunan pertamanya 12 cos 3x. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan turunan keduanya. Turunan keduanya dari yang fungsi yang di atas. Nah, maka kalau misalnya kakak jelasin, jawabannya dapat turunan keduanya ini. Minus 36 sin 3x. Seperti yang kakak bilang tadi, cos itu kan turunannya sin. Ini satu kesatuan antara cos 3x. Nah, cos 3x ini biar adik-adik semua mudah memahaminya. Jadi ini 3-nya Kak masukkan aja ke depan. Jadi 3 kali 12 36. Jadi minus 36 sin 3x. Nah, setelah itu setelah dapat turunan kedua dari fungsi tersebut, ingat ini. Kecekungan didapat jika f2x x sama dengan 0. Sama dengan 0 adik-adik. Bentar ya. Nah, sama dengan 0. Ini aja diingat. Kecekungan didapat jika turunan keduanya sama dengan 0. Nah, jadi setelah ini apa yang selanjutnya kita lakukan? Kita akan memindahkan 36 ini agar menghasilkan 0 turunan keduanya. Jadi minus 36 sin 3x sama dengan 0. Ini kan dikalikan, kalau pindah ruas ke kanan jadi bagi. Jadi sin 3x sama dengan 0. Nah, sin 3x sama dengan 0. Nah, 0 ini sama dengan ini, sin 3x sama dengan sin 0. Nah, kita berfokus
pada sin 0 atau sin 3x sama dengan sin 180. Ini yang harus kita fokuskan. Di sin 0 sama sin 180. Sorry. Langkah selanjutnya, kita selesaikan yang bagian sin 3x sama dengan sin 0. Jadi, sama dengan 3x sama dengan 0 ditambah K dikali 360 derajat. 360. Nah, karena ini kan 3, jadi kita bagi setiap ruas 3, maka hasilnya X sama dengan 0 ditambah K dikali 120 derajat. Nah, jadi kelipatan 120 terus ini yang dapat kita ambil dari si X ini. Maka kalau yang kita dapat dari si X adalah 0, 120 derajat, 240, dan 360. Ini untuk bagian yang sin 3x. Bagaimana sin 3x sama dengan 180 adik-adik? Sama aja sih sebenarnya caranya. Kakak buat di bawah aja deh, biar lebih paham. Sin 3x sama dengan 180. Nah, sama seperti tadi kan. Ini sinnya kan bisa dicoret. Ruas kan bisa dicoret sinnya. Jadi sinnya mati. Ya. Baru kita tinggal 3x sama dengan 180 ditambah K kali 360. Kita bagi setiap ruas itu 3, maka dapat X sama dengan 60 ditambah K dikali 120. Nah, K dikali 1. Setelah itu, adik-adik semua, kita dapat nilai X-nya dari samaan sin 3X sama dengan sin 180 adalah 60 derajat, 180, dan 300. Kenapa 300? Karena ini kan ada intervalnya tadi. Tidak boleh lebih dari 360. Oke, selanjutnya bagaimana kakak? Nah, selanjutnya kita akan menentukan melakukan uji titik adik-adik. Uji titik itu sini ya, dengan cara gambar aja tuh. Ini adik-adik uji titik. Mencet ya. Bentar ya. Ini interval untuk 60. Ini untuk 120 adik-adik. Maaf ya, tulisan kakak jelek. Nah, sampailah di sini 360 ya adik-adik. Ya, di sini yang paling ujung itu 360. Nah, gimana caranya Kak untuk kita menentukan yang mana positif, yang mana negatif? Itu dengan cara uji titik adik-adik. Ternyata uji titik itu bukanlah hal yang sulit yang seperti adik kira. Dengan cara uji titik ini, kita kan dapat nih turunan kedua fungsi trigono tersebut. Ini kan gini,
F2-nya kan tadi kita dapat minus 36 sin 3x kan. Nah, ini kita ambil satu titik yang di bawah, yang di sebelah kiri atau sebelah kanan adik-adik. Nah, sebelah kiri itu abang ambil di titik 30. Jadi, abang substitusikan menjadi gini. Minus 36 sin 3 dikali 30. Ya kan? Jadi kan minus 36 sin 90. Nah, adik-adik tahu kan sin 90 itu nilainya berapa? Ada yang ingin menjawab? 91. 1 kan? Nah, jadi kan minus 36 dikali 1. Hasilnya kan negatif. Nah, pasti tanda sebelah kiri yang kakak uji titik ini, bentar ya adik. Memang kalau nggak ada jiwa seninya kayak gini adik-adik. Ini selalu negatif. Nah, gimana kakak untuk sebelah kanannya lagi gimana? Ya udah, kalau udah dapat negatif, ya udah tinggal ubah aja tandanya. Berarti pasti positif. Sebelah sini pasti negatif lagi. Sebelah sini pasti positif lagi. Gitu terus ya adik-adik. Nah, jadi jangan bingung selanjutnya gimana ya. Kalau udah dapat segini, apakah kita harus uji titik lagi? Jangan adik-adik. Ingat aja kalau udah dapat satu titik, hasilnya negatif atau positif, ya udah tinggal adik tukar aja tanda-tandanya itu. Oke? Nah, sekarang adik-adik, kita akan menentukan fungsi cekung atas atau cekung bawah dari interval yang telah kakak buat tadi. Untuk cekung atas adik-adik, atas itu pada interval 60 derajat lebih kecil dari X, lebih kecil dari X, lebih kecil dari 120. Kenapa, Bang? Kalau adik-adik tanya gitu kan, itu dia diambil yang sisi positif ya. Cekung atas itu wajib positif adik-adik. Ingat, jangan terbalik. Kadang ada siswa abang yang kadang dia pilih cekung atasnya itu negatif, padahal salah itu. Yang cekung atas selalu positif. Ingat ya adik-adik. Nah, cekung atasnya pada interval 160 lebih kecil daripada X, lebih kecil dari 120. Oke? Dan 180 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 240. Sorry adik-adik. Ya, gaptek abang. Oke. Dan terakhir adik-adik. Untuk interval cekung ke atasnya ada di 300 derajat lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 360. Nah, ini untuk interval cekung atas. Bagaimana dengan cekung bawah, abang? Bawah. Cekung bawah, adik-adik ingat. Bagian negatif. Selalu yang negatif itu di bawah. Nggak pernah negatif itu di atas. Nah, jadi pada interval tersebut, interval fungsi kita, yang cekung bawah itu terdapat di 0 derajat, lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 60 derajat. Nah, selesai untuk tugas Abdal. Bagaimana di Abdal? Apakah penjelasan kakak dapat dimengerti? Dapat dimengerti, Kak. Jadi, iya. tahu mana cekung atas, mana cekung bawah. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Baik adik-adik, ada yang mau bertanya lagi gitu? Oke, nampaknya kelas ini sangat penuh dengan semangat gitu. Oke, adik Naiswa Hanifa.
izin bertanya, Bang. Oh iya, apa itu, Dekku? Jadi kan Bang, ada titik di mana pada titik tersebut terjadi perubahan kecekungan dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah atau disebut dengan titik belok kan Bang. Nah, cara untuk mencari titik belok itu bagaimana ya Bang? Pertanyaan adik ini sangat-sangat menarik ya untuk kita bahas. Jadi untuk teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari teman kita, Naiswa? Jika ada yang salah, nanti Abang bantu. Ada adik-adik sekalian yang ingin menjawab? Sepertinya adik Afdal Rinaldi ingin menjawab. Ya Bang, jadi Oh ya, dia ada 3 cara Bang, cara mencari titik belok Bang. Pertama itu memahami titik belok. Untuk memahami titik belok, Anda perlu membedakan antara fungsi cekung dan cembung. Fungsi cekung adalah fungsi di mana garis yang menghubungkan 2 titik dalam grafik tidak pernah berada di atas grafik. Itu yang pertama Bang. Kalau dia yang kedua, fungsi cembung pada dasarnya dia menggunakan fungsi cembung Bang. Fungsi cembung pada dasarnya merupakan kebalikan dari fungsi cembung, yaitu fungsi di mana garis yang menghubungkan 2 titik dalam grafik tidak pernah berada di bawah grafik. Yang ketiga itu, pahami dasar suatu fungsi. Dasar suatu fungsi adalah titik di mana fungsi sama dengan 0. Sekian Bang. Oke. Nah, untuk adik Naiswa, jawaban dari adik Afdal itu benar. Jadi yang harus dipahami itu fungsi cekung, fungsi cembung, dan pahami dasar suatu fungsi. Jadi bukan hanya cewek saja yang dapat kita pahami, garis fungsi pun harus kita pahami adik-adik. Oke? Apakah adik-adik puas dengan sesi kita pada malam hari ini? Siap, puas Bang. Puas banget, Kak. Oke, Abang harap adik-adik sekalian dapat mengerti apa yang Abang jelaskan. Dapat kita terapkan di pelajaran sehari-hari. Jadi pas ujian, tidak ada lagi namanya menyontek ya adik-adik. Nah, akhir kata, karena waktu ini udah malam, Abang akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Waalaikumsalam. Terima kasih, Makasih, Bang. Bang.